Halo fashionpreneur, saya Melinda Bebiana, founder dan CEO dari The Bespoke Fashion Consultant Indonesia. Hari ini kita kedatangan dari Fuguku Brand, ada Safi, ada Mbak Rina, ada Noni. Pengen tahu apa sih behind the brand? Hari ini kita datangkan nih langsung source-nya ya. Ikan-ikannya ya kan. Oke, sebelum kita mulai, kita mau masuk sedikit tentang sustainable fashion. Karena memang Fuguku known as a sustainability fashion brand. Bener nggak? Gitu ya? Berusaha menuju ke sana ya. Oke. Jadi sustainability in fashion is not an option sekarang. Memang, apalagi kalau kayak kita di TBF, kita selalu memberikan saran untuk para brand owner ataupun fashionpreneur untuk mulai dari hal sekecil apapun untuk menuju ke sustainable business gitu. Kemudian the future of our planet, maintaining adequate resource and protecting human rights all depend on our toxic fashion industry evolving to a more sustainable and circular fashion industry. Bener banget sih ya. Soalnya tekstil dan fashion tuh limbahnya paling nomor 3 ya. Terbanyak ya di dunia ya limbahnya. Kemudian produsen, pemasok brand dan semua pelaku industri fashion ini juga ya harus melakukan bagian, kita harus take part dari ekosistem ini. Bagaimana untuk mengatasi perubahan yang diperlukan. Hal ini turut dilakukan oleh salah satu brand yaitu Fuguku. Ternyata tuh nama Fugu itu dari ikan-ikan yang bersisik-sisik itu ya ternyata ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi ini aku mau langsung tanya sama Safira sebagai founder dan CEO dari Fuguku. Gimana sih ceritanya? Ternyata tuh banyak banget di luaran yang ngomong ini Fuguku segala macam. Gimana sih ceritanya, Saf? Jadi awalnya tuh aku memang suka banget ya fashion Betul. yang eksperimental. Betul. Gitu dari awal, dari aku kuliah juga memang udah suka eksperimen gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, aku berpikir bahwa fashion itu bisa menjadi cara untuk kita memecahkan masalah sosial dan masalah lingkungan juga. Iya, gitu. Oke. Purpose-nya itu ya sebenarnya ya. Oke. Purpose-nya itu. Jadi dengan goal itu aku mencari wujud yang dapat mewakili eksperimental aku juga, tapi mewakili pembuatan di baliknya gitu, materialnya kah, atau misalnya dari sisi sosialnya aku memberdayakan orang kah gitu. Jadi dari impact yang mau dibuat juga ya. Impact yang mau dibuat. Jadi aku waktu itu during pandemi ya. Aku 2020 ya kita ngomongnya, oke ya. Gitu. Jadi flashback sedikit ya. Flashback sedikit. 2020 itu kan saat-saat pandemi. Nah, aku reflect lagi lah ke diri aku gitu. What do I want to do in this business? What do I want to achieve gitu. Dan terjawablah pertanyaan-pertanyaan itu yang aku pengen melakukan hal-hal di bisnis yang mungkin susah sebetulnya untuk disatukan gitu. Karena kebanyakan bisnis biasanya dia fokus on commercial atau dia misalnya fokus di craftsmanship-nya aja. Tapi dia nggak terlalu mementingkan environmentalnya. Betul. Tapi menurut aku sebetulnya kita nggak harus melakukan semuanya secara sempurna gitu. Kita nggak harus men-tackle semuanya at the same time. Jadi prosesnya sebenarnya awalnya aku research kan, I do my research and then I found shibori very interesting. Gitu. Nah, kalau di Indonesia jumputan ya. Kalau di Indonesia jumputan ya, betul. Jadi shibori tekniknya itu paling terkenal di Jepang memang. Tapi di India tuh udah ada karena ini teknik ratusan tahun yang gitu. lalu, betul. Di Indonesia ada, di India ada. Terus aku research juga menemukan ternyata ada 10 brand yang pakai teknik mirip-mirip kayak gini gitu. Betul. Teknik shibori. Jadi udah kayak budaya sebenarnya. Udah kayak budaya. Part of budaya, betul. Terus during my research aku belajar nih teknik Jepang. Ternyata teknik Jepang itu susah. It's difficult and also the tools that they make itu juga difficult. Sedangkan aku kan work from home nih, maksudnya aku di rumah. Jadi aku harus DIY sendiri lah ya. I have to find a way to make it my own way. Jadi di mana aku di waktu itu aku jadi menginvent caraku sendiri gitu. Innovate a new way gitu. Jadi
untuk menghasilkan form atau bentuk yang aku inginkan, which is spike ini. Karena menurut aku lucu lah, corona juga gitu, kayak corona kan kayak tajam-tajam gitu. Jadi ya udah, kayak I tried it in my brand yang namanya Roofers. Awalnya nih ya. Awalnya. Karena karakteristiknya itu mirip banget sama ikan buntal, which is fugu fish. Jadi aku namakanlah Fugu Bag gitu. Yes. Awalnya tuh seperti itu ya teman-teman fashionpreneur. Jadi awalnya namanya brandnya Roofers. Nah si bag yang kamu invent ini adalah namanya Fugu Bag. Betul. Nah terus berjalannya waktu, pokoknya learning about the market, ini marketnya gimana, terus mereka suka warna apa, kamu juga trial juga pasti ya. Terus aku waktu itu Mbak Noni lagi ada acara pop up di Bali, aku nitip nih, ya kan, aku nitip within 3 days abis, sold out. Jadi di situ Mbak responnya bagus banget. Mbak Rina dan Mbak Noni kayak, yuk Saf, kayaknya ini they really like the product, and also they really like the concept as well. Terus mereka mengajak untuk kita berkolaborasi, gabung. Because I know them juga for years and I trust them. Also I believe mereka the right people for this product gitu. Jadi kita akhirnya tuh baru bersatu di awal tahun ini. Iya, awal tahun ini ya. Oke. Gitu. Dan kita launch bener-bener di DLM itu baru di bulan Maret this year. Iya, dengan nama baru nih, Fuguku. Official launch itu dengan nama baru juga berarti ya. Dengan formasi bertiga. Oke, jadi awalnya kamu sendiri di 2020 dengan ngotak-ngatik semuanya itulah ya, menemukan si formula ini segala macam. Berjalannya waktu udah sempet bagus ya, jualan tuh udah mulai lah ya, tapi dengan hanya bag. Jualannya dulu masih bag aja. Gitu. Nah, ini bertemu sama nanti kita ngobrol juga sama Noni ya, karena Mbak Noni kan juga sudah sama Mbak Gina nih udah behind the Purana brand nih ya gitu kan. Akhirnya juga partnership lah kita bilang ya, partnership dengan Saf untuk membangun Fuguku ini. Oke. Nah, kalau sekarang ini dari sisinya Saf di kreatif side-nya sama development-nya, challenge-nya apa Saf? Sekarang setelah kamu udah membuat formulasinya, terus kemudian pengembangannya luar biasa ya, saya lihat ya, dari launch market berarti kan nggak cuma bag, ada juga macam-macam kategori produk nih gitu kan. Nah, gimana Saf? Dan kemarin baru pulang dari Paris juga nih, kita ngobrol banyak tuh. Gimana? Challenge-nya sih kalau untuk sekarang lebih di kapasitas produksi ya, karena kita thankfully it's a good problem, karena kita sekarang produk kita high demand dan kita pengen bisa fulfill requirement yang ada gitu. Oke. Jadi ini tuh sekarang masalahnya untuk memenuhi kebutuhan market. Luar biasa. Karena rebutan scale up-nya sebenarnya rada jarang terjadi di brand baru ya. Brand baru tuh biasanya problem pertama adalah cari gimana customer, jualan dan bikin fan base. Ini community tuh, building. Setelah baru awal tahun Maret kan, berarti kan April ya. Terus sampai kita ini bulan November, less than a year lah gitu. Problem kita adalah scaling up buat production. Nah, scaling up your production, tadi kan kita ngobrolin soal kamu mengempower, kalau aku baca sedikit ya, pengrajin craftsmanship, dan kemudian the uniqueness of Fuguku ini adalah materialnya, recycle. Nah, itu gimana ceritanya itu? Jadi saat itu aku tuh sebenarnya lebih fokuskan ke, aku pengen bisnis aku itu tuh memberdaya. Gitu. Nah, cuman aku ask myself juga gitu. Bisa nggak nih, Saf, kalau misalnya materialnya itu dari limbah? Nah, I need to answer that question dong to myself. Jadi aku cari gitu, gimana ya? How do I make this happen? And then aku research, aku cari supplier nih berarti kan, vendor yang memang punya gitu. Material ini. Cari dapet akhirnya. Itu di Bali. Itu di Bali. Terus ketemu gitu. Udah dapat source-nya nih. Ini kan banyak para fashionpreneur nih, the pain point-nya adalah cari sourcing. Benar enggak? Ya kan? Sourcing itu udah hustle yang kita alami semua. Kemudian dapat sourcing-nya, kan kamu harus tadi itu berarti kan ada yang kan tadinya kamu bikin sendiri lah, mencoba bikin spek berarti kan kamu untuk menambah scale up produksi berarti kan mesti dapetin juga para, kita bilang artisannya lah ya.
gitu ya, bukan tukang ya, artisan. Karena menurut aku sesuatu yang memang harus, kalau nggak punya jiwa seni sih agak susah ya, bukan yang industrial yang kamu semuanya by mesin. Nah itu gimana ceritanya? Nah kalau itu awalnya tuh sebenarnya aku memberdaya yang terdekat aku dulu, kayak misalnya tante aku yang kamu ajarin nih satu-satu. Aku ajarin gitu. Jadi awalnya tante aku atau sepupunya suami atau siapalah yang terdekat yang butuh gitu, yang pengen punya skill baru lah gitu ya. Terus pada akhirnya kita growing karena mereka merasakan sendiri manfaatnya. Mereka merasa ini ngebantu mereka secara finansial dan mereka bisa merasa mandiri gitu dengan adanya ini. Nah sekarang mulai dari berapa tuh waktu 2020-an berapa orang ya kan? Sekarang udah berapa nih? Iya 2020 pokoknya pas di Roofers itu seingat aku kayaknya udah 5. Udah 5. Nah dengan kapasitas per hari bisa bikin? Jadi kalau satu hari itu bisa 3. Berarti ya you can hampir Nah sekarang udah berapa artisannya? Sekarang udah 30. Wow, keren banget. Nah ini mesti banyak diperbanyak lagi untuk menambah produksi ya. Pasti sistemnya akan kita copy paste untuk komunitas yang lain. Tapi ini kenapa di Bali, Saf? Kalau untuk production sebenarnya kita di Jakarta kok. Oh di Jakarta. Oke. Tapi ininya ada di Bali juga nih pengrajinnya. Kita udah mulai pelatihan di Bali. Oke. Nah kan yang menarik juga kamu pakai recycle polyester ya. Yes. Karena kan kalau kalau kita lihat ada nggak sih form yang lebih kecilnya kan, kalau kita lihat tuh di Instagramnya atau di websitenya Fuguku kan memang tadi dia kecil kan, tapi dia bisa mengekstrak sampai besar gitu kita coba ya. Dan ini tuh tapi ini udah di abuse ya. Mas ini jadi waktu awal pertama kali beli itu dia akan sekecil itu ya, kira-kira dengan ininya yang masih intact gitu. Sesuai dengan si spike ikan buntel itu. Karena udah aku pakai hampir 6 bulan. Jadi dia bisa men-stretch sendiri ya sebenarnya. Oke. Sizing ini juga memang kamu dari awal apa mulai satu sizing apa memang udah ada beberapa yang kamu? Dari awal aku sebenarnya ada 5 size. Oke. Gitu. Oh, dari awal tuh udah 5 size ya. Udah 5 Tapi size. berarti yang di-invent sekarang jenis dyeing-nya, jumputannya ini. Jenis motifnya. Ini kan beda-beda nih. Iya, motifnya. Oke. Sama jenis motifnya. Motifnya sekarang sih kita udah di fase dimana kita mau bikin bentuk-bentuk baru ya. Aku lihat ada nanas bag ya. Ada nanas bag. Oke, new release ya. Oke. Iya. Nah, itu kan dari sisi kreatif nih gitu ya. Dari sisi kreatif. Nah, kita juga mau kenalan sama Mbak Rina dulu nih sebelum kenalan. Kalau ini mah udah zaman saya kuliah nih ya kan, bareng tiap hari curhat-curhatan. Mbak Rina dari segi finance dan bisnis ya. Berarti kan gimana Mbak? Waktu pasti kan challenge-nya beda ya, menghandle Purana yang udah established sama dapat mainan baru nih gitu kan. Kalau dari aku sih sebenarnya waktu pertama kali memang seperti tadi Safi cerita, pas kita taruh di pop up terus kita lihat kok responnya cepet banget gini ya gitu, terus kita diskusi, terus buat aku ya itu kayak interesting produk gitu, dan menurut aku dari segi costing, dari segi cara membuat itu completely different than making a ready to wear. Bikin gitu ya, karena ini mulainya dari aksesoris ya sebenarnya ya. Hitungannya sebagai aksesoris. So when we first diskusi, kita sudah formalkan, aku mulai belajar nih gitu, karena aku harus tahu supply chain-nya itu dari hulu ke hilir seperti apa gitu. Seperti Safi tadi bilang, oke, kita awalnya memang majority itu tidak menggunakan recycled polyester. Lalu Safi sudah punya supplier, tapi of course kita harus mencari supplier lain untuk backup gitu, karena kita tidak mungkin rely ke satu source kan. Betul. Akhirnya aku juga mulai nih research di sini. Sekarang kita sudah punya satu lagi gitu. Gitu. Terus itu satu dari raw material. Lalu dari sisi berikutnya apa nih gitu kan? Sisi pewarnaan, pembuatan motif. Itu prosesnya seperti apa? Dari segi bisnis aku juga harus tahu gitu. Iya. Jadi terus berikutnya apa? Berikutnya pengrajin gitu. Nah, pengrajin ini kendalanya apa? Costingnya seperti apa? Gimana cara kita expand? Gitu. Gimana maintain mereka gitu kan. Jadi karena kan
ya mungkin banyak pelaku bisnis fashion yang merasakan gitu kalau misalnya skilled worker itu proses turnovernya itu kadang sangat cepat gitu. Jadi kita gimana nih cara mengikat, lalu berikutnya menjualnya nih gitu kan. Menjual kita mesti taruh seperti tadi, responnya itu sangat cepat, bagus buat gitu. Saya pun itu kaget. Beyond expectation sebenarnya gitu ya. Gitu. Jadi aku dari sisi bisnis juga mesti lihat nih mana nih yang prioritas, mana dulu yang kita develop, apakah itu kita lempar ke pihak ketiga untuk menjual, apakah itu direct gitu. Jadi itu hal-hal yang secara proses aku sendiri selama 6 bulan terakhir itu benar-benar involved dan sampai sekarang aku juga masih belajar gitu. Iya, Mbak Rina, pertanyaan dia kan kalau aku ngelihat sekarang bisnis belum setahun ya, berarti si Fuguku 6 months ini tuh growing-nya luar biasa. Tapi berarti kan pendekatannya udah nggak B2C doang, tapi juga ada B2B. Betul, karena produk seperti ini kita melihat banyak orang melihat sebagai merchandise gitu. Jadi kita ngelihat orang gifting, betul. Orang bahkan B2C pun akhirnya mereka bilang, saya mau beli lagi buat kado. Jadi it's like a go-to product gitu. Nah pada saat kemarin kebetulan kita ikut trade show juga di Paris gitu, dan kita melihat banyak buyer-buyer yang memang melihat ini tuh merchandise yang menarik merch gitu. Collection. Jadi merch collection gitu. Jadi kita sekarang juga sudah mulai menjalankan B2B-nya juga lokal maupun internasional. Iya, thank you Mbak Rina. Nah, kita ngomongin soal marketing nih ya, kayaknya ini jagoannya nih soalnya. Non, kan tadi sempat dia bilang ada rebranding ya gitu. Itu apa challenge terbesarnya gini? Soalnya kan banyak juga brand-brand di luar sana ya, yang misalnya memang ya mungkin bisa terinspirasi juga atau gimana, aku nggak tahu. Tapi kan kamu kan ketemu Mbak Rina dan Noni nih ya, kayak the right person untuk kalian grow sama-sama. Tapi kalau yang enggak kan pasti untuk rebranding itu kan nggak gampang ya. Nah, kamu gimana Non dari sisi sebenarnya gini keputusannya tuh? keputusan. Sebenarnya waktu kita tuh kenal dari 2018 ya Sam. Kebetulan kita tuh bareng dapat Australian Award short course untuk fashion sustainability. 2018. Kita ikut course 2 minggu ke Australia. Terus habis itu kita juga secara persahabatan semakin dekat. Dia sudah punya brand juga, Saflavi. Iya, aku tahu. Dan kan dia lulus LPM kan gue jurinya. Indonesia Fashion Design. Indonesia Fashion Design. Iya, benar. Terus aku sama Mbak Rina udah nurture Purana dari kita bareng tuh 2015. Nah, 2018 ketemu lagi. Sebelum memang aku ketemu sebelum Safi come up dengan si Fugu bag ini. Iya. Ada satu brand yang aku look up di Amerika, karena aku sering dapat PO. Namanya Aviator Nation, dan dia tuh kayak tracksuit yang ada stripes-nya gitu. Terus gue tuh tiap ke tokonya tuh selalu kayak amazed dan envious gitu loh. Kok bisa sih ada satu dia jualan yang modelnya itu aja, tapi dia cuman seolah-olah nih ya, kalau gue berpikir sebagai creative directornya, dia tinggal season ini bikin warna merah, biru, hijau, tapi polanya sama. Tuh menarik juga ya, Aviator Nation ya. Itu kan sebuah ide yang apa ya kira-kira yang bisa kembangin gitu. Benar. Terus aku coba olah melalui brand aku juga, terus it didn't work gitu loh, karena memang menurut aku Safi sendiri tuh udah, kita berdua pasti paham ya, fashion itu saturated market banget, terutama di Indonesia. Oke, Non, kan kamu kan tadi sempat bilang tuh ngelihat ada satu brand di luar sana gimana mereka bisa jualan tapi dengan satu signature pieces ya sebenarnya. Nah, itu mungkin jadi motivasi untuk berpartner dengan Fuguku apa gimana tuh ceritanya? Inspirasi ya, karena dengan kita tidak harus mendevelop pattern dan segala macam, Safi juga tahu lah itu one of the most complicated process adalah ketika setiap season kita harus bikin apa ya, terus kita bikin semuanya tuh dari nol gitu kan, yang terahnya mau kayak apa, sleeve-nya mau kayak apa segala macam. Enak juga ya Aviator Nation ini gitu. Jadi lagi cari-cari gitu, tiba-tiba dia posting something di Roofers pada waktu itu. Fugu pada saat itu. Si spike itu. Stringnya ini langsung, this is what I'm looking for. Itu kayak langsung jodoh gitu ya. Iya, terus detik itu juga aku telepon dia, aku lagi di Bali, inget banget. Terus kita ngobrol gitu, are you interested in taking partner for this brand? Dia bilang, okay, let's talk about it. Kita balik, aku langsung intro ke Mbak Rina. This is an opportunity. Mainan baru nih Mbak Rina ya. Segala macam. Dan terus terang, knowing that we are working together since 2015,
aku nggak bisa kalau nggak ada Marina, karena betul. Saling komplement lah ya. On betul. like organizing schedule untuk produksi, timeline, terus finance segala macam. Yeah. Those are things, apalagi finance yang aku tidak kuasai dan aku merasa Mbak Rina will be a perfect addition lah untuk tim ini gitu loh. Betul. So ya udah akhirnya kita mantapkan ya, akhirnya kita bergabung gitu. Terus itu tahun lalu berarti ya? Iya 2022 sih ya. ya. Kalau dari proses pembicaraan tuh ya mungkin ada lah ya hampir 1 tahun. Cuman dari kita official join kita on paper itu April lah ya. Terus Juni kita baru mulai bergerak lah gitu. Itu sih. Nah terus yang aku kepikiran waktu itu kenapa aku tertarik adalah satu, karena dia reflect the product that I'm looking for. Betul. Satu produk signature yang bisa dikembangin, diulang-ulang, terus yang lain, and then we can focus our energy on something else gitu, which is ya marketingnya, gimana caranya scale up segala macam, cari buyer gitu loh. Jadi nggak pusing berkutat sama bikin pola, sama bikin motif apa gitu. Ya teman-teman itu bisa salah satu tips ya, coba cari satu formula ya kan. Tapi tadi udah dengar juga ceritanya, formulanya juga nggak gampang ditemukan gitu kan. Tapi akhirnya bisa boom gitu kan dalam waktu berapa 6 bulan ini aja. Growth-nya luar biasa gitu. Betul, kan. Oke, tapi tadi namanya yang mana Go First. Nah, dari itu boleh cerita. Cuman brandnya. Iya, dari Roofers gitu. Terus I have nothing against Roofers, tapi menurutku itu nggak reflect brandnya gitu loh. Ya personally ya. Diskusi lah nih ya gitu. Diskusi betul. Jadi apa sih Roofersnya kita jadiin nama holding, PT kita, holding company. Jadi karena itu initiate dari kamu kan di awal. Dan itu udah ada values yang emang kita pengen di bisnis itu tuh seperti itu, yang mengangkat nilai-nilai value-nya alias di Roofers ini kita masih punya ruang untuk berkembang mengembangkan lagi. sesuatu lah gitu. Jadi kita put it aside, tapi kita kesampingin dulu gitu. Kita kembangin dulu serius yang di Fuguku ini, karena ini this is one signature product yang harus diciptakan namanya sendiri lah. Benar, gitu. setuju. Oke. Terus kenapa namanya dengan Fuguku ya? Karena sebenarnya Fugu itu adalah sebuah kata yang semua negara dan bangsa bisa menyebut dengan jelas dan nggak ada pronounce yang lain gitu loh. Fugu, penyebutan. Dari Prancis sampai China semuanya Fugu ya kan. Nggak tiba-tiba Fuguru gitu. Terus udah gitu apa ya? Tapi Fugu apa gitu. Terus tadinya sempat pengen kasih sesuatu something yang Indonesia lah, apa Bali apa segala macam, but how to make it a word yang orang tuh langsung masuk gitu loh di otak, langsung inget gitu kan. Akhirnya ini segala macam udah lumayan berhari-hari. Luar terus biasa. Kenapa nggak Fuguku aja, Fugunya gue gitu kan. Fugunya kan itu bahasa juga ya, it's very simple, it's very catchy. Terus ya udah akhirnya kita launch dengan kita bikin logo segala macam, dan memang si Fugu ini memang menjadi DNA yang sangat kuat dari produk Fuguku gitu si cover piece itu. Wow. Tapi nih di bagian marketing dan site ini berarti kan kamu kan develop lebih ke branding, marketingnya, networking segala macam. Di challenge-nya gimana? Nanti kita ngomongin sedikit. Karena kan Mbak Noni sendiri kan udah terkenal dengan identik dengan Purananya nih. Terus gimana tuh Non? Lo ngeliatin dulu ya. Aduh, mengingat gitu ya masa perjuangan. Jadi dulu tuh. Jadi mesti dilihat juga sisi yang capeknya. Sisi unglamorous. Glamorous behind the scene. Aduh pusing nih gitu kan, itu mesti juga dikasih lihat nih. Soalnya kita nggak boleh cuman yang manis-manisnya ya kan. Nah gimana tuh? Sebenarnya fashion tuh nggak glamorous. Di backstage kita steam juga. Anyways, jadi dulu tuh kita ada satu retail store ya di Jakarta, Pilar. Awal itu, Iya kan, sebelum kita bergabung bertiga, ya udah ada Pilar. And then I was thinking ini kayaknya di Bali jalan deh, dan kebetulan kan aku sudah membagi. Mulai di Jakarta dulu nih. Jakarta dulu. Ya, Tapi aku melihat peluang di Bali tuh kayaknya gede banget ya untuk produk yang signature seunik ini ya. Kayak gini gitu loh. Karena bener. Light ya, making dress resort, jumpsuit, terus print apa segala macam. Lebih respect sama something yang sustainable gitu kan. Betul. Dan aku lihat di Bali tuh belum ada oleh-oleh gitu loh, yang bentuknya itu adalah produk yang signature, kecuali pai susu. Kecuali ya itu makanan atau fashion item. Betul. Itu belum ada. Terus aku lihat ini kayaknya dari harga masuk deh, kalau satu orang beli 6 pun masih oke gitu loh. Karena kan yang paling kecil tuh kita jualnya 300 ribu lah yang gitu. Super micro yang anak gue beli itu. Yang anak gue beli itu gitu loh.
Terus ya udah gitu. Nah itu perjuangan Bali itu lumayan juga sih, dengan mobil sewaan ya. Nyetir ke sana ke sini gitu. Door to door ya kan? Ini ada door to doornya ya kan, jadi jangan dilihat sekarang udah gini. Aku nyetir sendiri loh, nggak pakai supir ini loh, nggak pakai driver, pakai tank top tapi langsung lumayan. Iya gitu. Terus ya datang ditolak-tolakin. Kenapa waktu itu mereka menolak? Karena memang mungkin kita belum punya nama juga ya, it's very common, generik dan generik banget ya berarti kalau kita bisa gitu. bilang. Jadi, ya organic brand sebenarnya. Bener-bener meskipun produknya sendiri itu cukup unik, mereka belum melihat value dari brand itu gitu loh. Dan buat apa sih gue beli apa sih ini gitu, apa ya sih kan? gitu kan. Terus udah gitu berapa lama tuh ditolak-tolakin? Ada yang nolak, ada ghosting, ada yang PHP. Ya udah kan akhirnya I'm done gitu. I'm done waiting for good news. Akhirnya gue bilang, kita bikin toko sendiri aja deh gitu. Itu yang memulai flagship store di Bali ini. Flagship store akhirnya di Bali duluan gitu loh. Akhirnya kita nemu satu space yang dealnya sangat-sangat oke. Terus kita juga, karena kita juga brand baru ya, we are very conscious about budget yang akan kita spend buat mendanani toko itulah supaya itu bisa jadi representatif gitu. Akhirnya terjadilah di situ, dan setelah ada flagship store, aku ingat banget. Mulai naik nih. Trust mulai naik, dan itu bulan pertama tuh gila banget ya jualannya ya. Yang walk in pun banyak. Semuanya walk in itu gitu loh. Karena sebenarnya komunitasnya sudah terbentuk tapi belum sebesar sekarang ya. Itu belum, sekarang orang kan sudah organik memviralkan di TikTok, di Instagram bikin konten. Oh ini muatnya segini segala macam gitu. Jadi orang waktu itu belum terlalu kenal dengan kita. Secara function mereka belum dapat ininya belum. Oke. Tapi padahal itu sebenarnya udah, gue potong sedikit ya, udah di Instagram dan website. Website belum ya, hanya Instagram tapi enggak. Memang kenapa ini mungkin juga menarik ya, kenapa kita juga sekarang kan banyak yang O2O commerce ya, hybrid, online to offline, offline to online itu ternyata memang presence-nya kita brand itu ya, kalau ini kan mungkin di Bali dengan ada store, tapi at least punya presence yang offline ya mungkin ya. Jadinya penting juga gue. Gitu ya. Penting menurut gue. Untuk karena brand-brand ini ya. Nah, lucunya semenjak kita punya flagship store yang kecil sebenarnya gitu, tapi kita dapat lokasi yang strategis di Canggu, di Brawa, itu yang tadinya nggak open doornya buat kita tuh mulai ngubungin kita gitu, hey we want you gitu loh. Terus akhirnya kita masuk, dan along the way akhirnya si flagship store itu selain menjadi retail, tapi sekarang lebih banyak melayani wholesale buat buyer-buyer luar Australia, Dubai yang kebetulan mereka liburan ke Bali, terus where can I find your product? Jadi business matching langsung di situ. Benar, jadi tuh wholesale tapi in a way kita punya showroom buat wholesale buyer, karena Bali is a hub. We cannot ignore bahwa Jakarta itu bukan tujuan yang tempat orang wholesale buyer datang. Betul. Biasanya dari you name it lah. Jadi sekarang udah berapa? Coba kan pengen denger kan. Jadi sekarang tuh bayarnya di mana aja, udah gitu. Katanya kabarnya nih gosipnya gugutnya sampai 500%. Lebih ya. Lebih ya. Nah, sekarang makanya tapi itu melewati dari door to door dan di ghosting dan segala macam. Sekarang tuh gimana nih, Mbak? Jadi consignment store udah atau consignment atau harus beli putus nih, ini juga mesti sebentar ya, ada both. Tapi kita udah sepakati agreed upon bahwa untuk overseas kita nggak ada consignment kecuali satu benchmark yang satu retail shop yang bisa mau banget. Halo Dover Street tiba-tiba Dover Street X Fuguku. manifest amin ya kan. Kecuali retail store itu merupakan platform yang kita mau untuk contoh lagi Dover Street tadi ya. Elevate kita punya produk. Tunggu udah ada soalnya. Oke. Mungkin kita belum bisa reveal. Iya, nanti kalau official ya. Oke, tapi sekarang yang lagi jalan. Sekarang itu yang dari walk in aja ya, dari walk in guest dan langsung jadi wholesale buyer tuh Australia sama Dubai. Itu yang kita dapat di Bali. Oke. Terus LA kita juga udah ada. Tapi yang Australia ini dari dia beli awal tuh 20 ya. 20 piece, beli putus ya. Beli putus dia jualan sehari habis. Terus order lagi 40 2 hari habis tanpa online ya, di offline doang. Terus akhirnya kita encourage dia untuk beli, ya lu beli 100 deh supaya cepet ya. Supaya lebih cepet. Jangan bolak-balik shipping terus nih. Gitu. Capek badan gitu kan. Terus habis itu jadi sebelum Australia, mereka ke Premier Class itu ada Australia, Dubai sama LA. Habis Premier Class kita ada beberapa klien juga, salah satunya itu adalah Arteum ya. Arteum itu adalah
istilahnya konsep store yang dia supply untuk 2 museum di Paris. Which is itu udah kita manifest juga bahwa ini kayaknya cocok buat merchandise museum, tapi kita belum kebayang museum mana, tapi udah di manifest di sini gitu loh. Jadi ternyata dijawab. Jadi penting ya kita afirmasi manifest untuk supaya bisa mewujudkan goal. Jadi Arteum itu dapat. Terus mana lagi Mbak Rina sama Safi? Kalau dari trade show itu kemarin kita banyak tambahan, ada dari Jerman juga gitu, ada dari Abu Dhabi, ada dari Itali. Ini masih ongoing ya? Ongoing. Jadi prosesnya kalau misalnya buyer itu begitu dia melihat, dia pasti akan sampling dulu. Mereka nggak mungkin langsung taruh gue mau beli. Nggak mungkin langsung PO ya. Nggak mungkin gitu. Jadi seperti yang di Bali pun dia awalnya adalah walk-in. Kemudian hanya beberapa pieces gitu. Dia mencoba dijual di tokonya dia. Berproses gitu. lah ya. Berproses gitu. Repeat terus. Itu yang kita mau maintain kan gitu. Jadi buyer-buyer ini yang kita dapat dari Premier Class pun dia pertama smaller order gitu. Tapi ya kita berharap kedepannya akan terus berlanjut gitu. Jadi dari awal buyer kita ini, of course good relationship yang harus kita maintain, good first impression. Dan introduction juga ya untuk masuk ke global market. Saf, ini aku pengen tanya dari sisi kreatif. Pasti kan kamu the whole ideas ini di the brand itself kan ada di Saf ini. Waktu kamu lihat ketemu buyers, kan banyak banget ya brand-brand yang mau going global gitu kan. Pasti kan responnya masing-masing ya. Ada yang bagus, ada yang enggak, ada yang itu pastilah ya. Nah, gimana tuh waktu pada saat kamu deal dengan banyak buyer dan mungkin dapat insight apa segala macam, gimana kamu maintain supaya kamunya juga sebagai the creative behind this supaya tetap sober ya, karena kan juga pasti kan kita sebagai brand owner kadang-kadang nggak bisa menyenangkan semua orang ya kan, dan kita sebenarnya nggak butuh validasi sih gue rasa nih ya Fuguku ya, tapi kan kamu kan juga harus ya, ini kan dari sisi brand owner itu kita juga mesti ya ini tuh realitanya ya gitu, misalnya kamu di apalah mungkin ada haters atau ada what do you think, gimana? Kalau untuk Fuguku sendiri sih pas di sana responnya bagus banget. Jadi untuk positif lah ya, positif sih rata-rata ya mostly positif. Cuman yang negatif I haven't found sih pas di Paris ya. Jadi karena itu buyernya banyak juga dan boothnya juga banyak banget kan tuh dari seluruh dunia. Jadi si buyer ini tuh kalau jalan cepet banget gitu. Kalau dia suka body stop gitu kan. Kalau suka baru dia kayak gitu. Nah, kebetulan booth kita ini lumayan orang mampir ya. Bukan orang mampir karena warna-warni mungkin ya dan unik gitu. Jadi banyak yang pegang-pegang, banyak yang nanya-nanya gitu. Nah, kalau untuk responnya mereka ada yang suka banget, terus ada yang bilang this is my favorite booth katanya gitu. Terus ada yang muji juga, ini caranya gimana gitu, buatnya gimana, bla bla, nanya-nanya story. Nah, yang menarik aku kedatangan orang dari tenan yang sana. Oh, yang hall yang satu kan ada beberapa hall tuh. Betul. Kan Premier Class. Aku kedatangan tenan dari Jepang. Oke. Jadi dia bilang dia stop gitu, terus dia bilang saya juga punya nih teknik begini, kata dia gitu. Jumputan gini. Terus dia bilang, ini teknik Indonesia ya? Dia nanya gitu. Terus aku bilang, iya betul ini teknik Indonesia. Terus dia bilang, saya juga punya teknik Jepang kayak gini, tapi beda. Dia bisa melihat perbedaannya karena dia ya kreatif directornya kan dia, jadi dia tahu gitu produk dia sama produk orang lain. R&D-nya lah ya dia. R&D-nya dia tahu lah. Terus dia bilang, nice ya, dia bilang gitu. Terus dia bilang kalau punya saya tekniknya nggak kayak gini, kamu lihat aja ke booth. Jadi aku jadi temenan gitu. Jadi kayak transfer knowledge gitu. Kamu ke booth aku yuk, lihat produk-produknya. Terus aku ngelihat produknya dia. Dia jual juga di situ. Dia jual juga di situ. Terus aku lihat tekniknya dia juga nice ya, maksudnya very neat, very Japanese gitu. Cuman maksud aku it's a relief ya to be a creator dan to be appreciated by another creator gitu. Betul. So itu menurut aku yang
menjadi apa ya? Motivasi kamu juga ya. Motivasi gitu, bahwa kita sesama creator kita harus saling respect dan saling menghargai, saling mengapresiasi. Betul. Kalau aku boleh tambahin dikit ya, emang beda sih. Karena waktu itu aku sempat bikin ikut short course untuk bikin shibori juga di Jepang, di Arimatsu dekat Nagoya. Aku ambil 3 hari. Emang tekniknya beda banget, Beb. Dan dia tuh semuanya pakai benang dan alatnya pun beda gitu loh. Sama shibori ya versi jumputan kita lah ya. Sama versi fuguku. Sama versi fuguku. Kalau ini kita sebenarnya lebih lokal ya, Saf, tekniknya kan. Jadi kamu ada adaptasi lokalnya lah. Jumputan itu kan sebenarnya udah cuman dari caranya tahun yang lalu di Palembang juga udah di. Oh iya, semua bikin jumputan ya. Betul, Jogja juga udah ada. Iya. Kalau Safi sih memang kiblatnya lebih ke Indonesia. Iya, betul. Tapi ya melihat kondisi ini kan sebenarnya juga pasti banyak ya brand-brand teman-teman pasti semua terinspirasi dari sesuatu yang memang sebenarnya udah ada tapi dikembangin lagi sebenarnya gitu kan. Nah, ini pertanyaan terakhir ya kan, ternyata jangan sampai ini malam bentar seharian kalau pengen ngobrol di bertiga ya kan. Nah, pertanyaan terakhir nih buat Saf juga, mungkin juga Mbak Rina sama Noni juga bisa saling ini. Gimana sih kita tahun depan ini kan juga banyak kita bilang ketidakpastian pasti ada, karena kan secara ekonomi side, political side kita akan banyak yang dirubah. Tapi buat Fuguku sendiri melihat sesuatu in the future tuh, Fuguku kalau versinya Saf gimana? The next 2 years deh, nggak usah 3 tahun ya, 2 tahun ya, 2 tahun ke depan kamu pengen game apa yang belum kecapaian nih gitu. Kalau di sisi kreatif kan gitu ya pasti Yonon kan, pasti pengen ini. Kalau dia sih pasti pengennya udah langsung di semua ASEAN udah ada world domination dunia ya kan, ASEAN aja. Kalau kamu sisi dari kreatifnya gimana? Kalau aku sih pengen memperdaya lebih banyak orang lagi ya gitu. Dari 30 tuh M-nya berapa? 100 ya? 100. Maunya ya kalau bisa lebih ya akan lebih bagus. Tapi challenge-nya apa, Saf? Memilih banyak artisan tadi kan juga ada challenge-nya kan. Betul. Karena dia ibu-ibu rumah tangga ya kan, punya anak, punya suami yang kayak mungkin konsistensi komitmennya tuh yang mesti ini ya. Tapi kamu gimana tuh? Gimana memanage-nya? Di awal sih kita udah jadi kita nge-build leader gitu. Semacam nggak MLM ya tapi ini ya. Tapi nggak semacam kayak bonus. Jadi kita ini ada menarik leader, nih ya kan. Kita ada leadernya, dia dapat bonus juga. Jadi ditargetin juga pastinya per hari. Dia yang merekrut pengrajin baru gitu. Jadi dia yang harus memilih orang yang tepat, yang bisa kerja buat dia juga ya. Dan dengan target, dengan SOP-nya dia gitu kan. Gitu. Jadi itu yang menurutku yang membesarkan brand ini juga dari situ juga. Jadi kita benar-benar mencari orang-orang talent ini dengan cara hati-hati juga, karena kan ini transfer knowledge yang kita kasih ini kan spesial ya gitu. Intellectual property-nya sebenarnya itu. Gitu. Jadi kita milih-milih orangnya. Alhamdulillah sih so far orang-orang yang kita pilih ini tuh bagus-bagus gitu dan mereka bisa dipercaya juga gitu. Mereka ngerasain sendiri juga manfaat kalau sama kita tuh gimana. Jadi itu yang impactnya itu. Betul. Jadi mereka loyal juga sama kita. Iya. Nah itu kan dari segi memang artisan dan sourcingnya segala macam. Kalau dari segi kreatifnya, Saf, kamu mau gede apa lagi nih yang belum tercapai nih? Mimpinya apa yang belum tercapai? Mimpinya apa ya? Udah sampai Paris juga kemarin ya jualan kan? 1 juta produk kali ya. Jadi jualan 1 juta produk dalam 1 hari atau gimana? Sebulan ya. Nggak, tapi varian produknya ini kan udah masuk ke fashion item ya, nggak cuma tas segala macam. Nah itu yang belum kamu. Betul. Jadi aku kedepannya pengen expand lagi ke varian produknya dan mungkin ada juga bikin sesuatu yang lebih menswear, karena surprisingly kita market menswear ada juga. Serius? Iya, udah mulai gitu. Jadi kita pengen ekspansi varian produk sih untuk kedepannya. Kan kalau dari Mbak Gina dulu deh, Mbak Gina nih kalau sama dia lama nanti. Mbak Gina coba. Mbak Gina gimana nih? Aku sih sebenarnya perjalanan Fuguku ini, of course tadi kita bilang menuju sustainability ya. Iya. Itu yang harus dijagain ya, Mbak. Betul. Jadi along the way aku selalu berusaha untuk improve semakin
menuju semakin sustainable. Betul. Not just the material, in terms of packaging, in terms of every single details. Ini juga ya, culture company juga. Betul, gitu kan. Jadi memang banyak hal-hal dari satu produk, bagian-bagiannya yang masih komponen-komponennya kita terus elevate gitu. Karena ya memang dengan berjalan teknologi pasti juga akan ada banyak terus material-material baru yang kita bisa temukan. Iya, tapi cash flow berarti luar biasa dong. Linknya udah putus lagi. Oke, thank you Mbak Gina. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman yang mau mulai brand tuh coba find the right product juga ya. Ini butuh 2 tahun ya untuk bisa langsung gitu. Kalau Noni terakhir gimana Non? Kalau kamu spendingnya langsung mendunia. Kalau kebetulan setiap lempar ide ke Safi itu Safi selalu excited ya so far. Dia tidak pernah brush me off gitu, kayak misalnya nih, ke depan kita bikin ini ya, homewares tapi produk ini furniture lah, aksesoris lah buat rumah, tapi nggak usah yang terlalu ribet kayak misalnya dekoratif pillow, dia sambut. Kita bikin baju yuk buat puppies sama cats, dia sambut juga gitu loh. Jadi aku pengennya sih secara produk dia berkembang lengkap ya, dari something yang tas sampai baju sampai something fun yang orang nggak scrunchies, bandana gitu loh. Jadi everyone can go punya akses untuk buy the thing dari yang paling murah sampai baju entry yang paling level, mahal, level sampai yang paling mahal. Terus yang kedua, kalau cita-cita go internasional tuh kayaknya udah klise banget ya, semua orang pengen pasti go internasional. Tapi aku punya mimpi yang moga-moga ya. Amin. Fuguku ini pengennya jadi global brand lah gitu. Amin. Iya, kita ada di mana-mana tapi nggak cuma numpang di di butik A, B atau C, tapi flagship store-nya di mana-mana ya. Iya, gitu. Kayak brand Korea banyak banget ya, brand Korea, Thailand, kayak Boy-nya Thailand itu kan juga sekarang udah kayak international global brand gitu ya. Jadi open for funding capital atau for VC. Tapi Oke, thank you banget. Aduh, Noni, Safi, Mbak Rina. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman pemilik brand, atau tadi mungkin ada venture capital ataupun misalnya kenal sama Dover Street bisa juga aksesnya gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini memberikan motivasi dan tadi sih sebenarnya dari percakapan kita semua ini sebenarnya ini adalah gimana cara kita untuk flexing lokal tapi tetap punya impact ya, dan memang dengan begitu kita akan memberdayakan banyak pihak sih, dan ekosistemnya kebangun ya dengan ekosistemnya Fuguku ini. Keren banget. Thank you so much for listening us today. Bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify, and don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.